Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, rahmat dan karunia sehingga kita masih bisa bertemu dalam Zoom meeting ya mudah daring ini dari Sabang sampai Merauke. Sepertinya ada yang mewakili dari Sumatera, Jawa dan Papua kayaknya. Dari Maluku sebelum cek, insya Allah sebentar ada. Salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Suatu kebanggaan ya bisa kita berjumpa dalam mudah daring ini karena memang kita punya satu kesamaan misalnya dalam hal pengembangan keprofesian guru dan juga pembelajaran sains di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, saya belum kenal satu persatu, mungkin ada yang dari guru, kemudian dosen sebagai peneliti atau mungkin praktisi lainnya. Nanti sebentar insya Allah kita akan bertukar pikiran mengenai beberapa hal yang akan menjadi fokus pembicaraan kita pada sore hari ini. Olehnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita ditemani oleh Pak Khairul Rahman, Pak Prof. Khairul Rahman ya, dosen dari UIN Sunan Kalijaga Bandung, Pak Prof. Ya, Bandung Prof ya. Beliau adalah seorang guru besar dari sana di pendidikan fisika spesifiknya Pak Prof ya. Ya, betul. Oh ya, benar. Jadi kita akan fokus pada pembelajaran sains Bapak Ibu dan kemudian tidak terlepas hanya sampai di situ. Kita akan fokus pada penelitian exploratory action research ya di kelas sains misalnya, apakah itu di sekolah atau mungkin bisa juga dipakai dalam pembelajaran di kampus Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk lebih mengefisienkan waktu mungkin kami langsung silakan kepada Pak Prof untuk memberikan beberapa pengetahuan berkaitan dengan topik diskusi kita pada sore hari ini. Disilahkan Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Pak Rabiuddin ya, tenaga potensial di ujung timur ya Indonesia di Sorong. Ya, saya sudah memimpikan saya bisa suatu hari ada di suatu waktu ya, ada di Sorong gitu ya, Bapak Yudin ya. Mudah-mudahan nanti ya pada saatnya kita bisa berjumpa di Sorong ya. Siap, bukan Sorong sana Sorong sini ya, tapi Sorong asli di Jayapura ya, di Pulau sana. Nah, luar biasa sekali ini Pak Rabiuddin, saya ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam waktu yang sangat singkat Pak Rabiuddin itu merespon apa yang saya sampaikan di dalam grup chat. Ada grup WA grup ya. Dan kebetulan secara paralel Pak Rabiuddin itu juga aktivis AKMI ya. AKMI ya. Kalau saya sudah agak pensiun sekarang nih ya di AKMI. Break dulu ya, break dulu di AKMI. Nah, saya alhamdulillah mendapatkan teman-teman di berbagai tempat untuk bersama-sama berkolaborasi dalam memecahkan beberapa permasalahan. Nah, anggaplah ini sebagai in-house training lah gitu ya, diskusi in-house training. Itu tentang satu strategi nih Pak Rabiuddin. Strategi bagaimana kita membantu teman-teman guru yang fokus kegiatan di kelas, tetapi dapat juga melakukan satu aktivitas riset gitu ya. Nah, dengan tidak mengganggu jadwal mengajar mereka sehari-hari. Ya, jadi riset ini nempel pada aktivitas sehari-hari. Nah, pada sesi ini saya perkenalan dulu ya. Maaf ini izin saya perkenalkan dulu. Saya dosen UIN
Sunan Gunung Jati Bandung, ya, masuk di sana sejak tahun 2001. Yang sebelumnya saya mengajar di Universitas Negeri Medan di Medan, ya, di Medan. Kemudian sebelumnya saya pernah mengajar di Bangkok, ya, nah, di beberapa perguruan tinggi, ya. Nah, ini aktivitas saat ini atau saat yang lalu, ya. Ini saya di BEP Kemenag, ya, kemudian di DMAP Kemenag, kemudian di USAID Prioritas dan USAID Smart Lab di Kemendikbud. Nah, USAID di Kemendikbud, kemudian ada juga di step 2 di project di Kementerian Agama juga sama, ya. Nah, kemudian saat ini aktivitas saya itu selain asesor di Ban SM juga di Direktorat KSKK, ya, membantu, kemudian juga di beberapa di Kemendikbud, ya, di Direktorat GTK, ya, Kemendikbudristek, ya, dalam kaitan tim penulis soal seleksi guru P3K, nah, SMP SMA, ya, dan sekarang sebagai tim penulis soal PPG Perjabatan di lingkungan Kementerian Kemendikbudristek. Oke. Nah, diskusi ini untuk bisa mengarahkan, ya, Pak Rabiuddin, ada 4 butir, ya, 4 butir. Yang pertama terkait dengan apa itu year TLT SAS, ya, year TLT SAS, ya, bagi PKB. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran menyusun skenario pembelajaran berdasarkan year TLT SAS itu. Kemudian kita akan menyusun bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran, dan mari kita semua berkomitmen untuk menyusun dan mempersiapkan publikasi, ya, berdasarkan hasil penelitian atau riset. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih urgensinya tenaga pendidik itu melakukan riset? Ya, khususnya bagi teman-teman guru, ya. Tapi ini juga berlaku bagi kita, ya, Pak Rabiuddin, bagi dosen. Itu urgensinya itu apa sih? Nah, tantangan tenaga pendidik dan kependidikan saat ini, yaitu yang pertama itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi kita selalu berpikir bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan. Kan begitu, ya? Bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik. Gitu, ya. Kemudian selain kualitas layanan, kita juga pentingnya riset itu adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas proses pembelajaran secara terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan profesionalitas tendik yang mengimbangi kualitas tendik. Jadi kualifikasi tendik S1 juga harus sejalan dengan meningkatnya profesionalitas. Jadi kadang-kadang kualifikasi itu tidak sejalan dengan profesionalitas. Nah, melalui riset ini, maka kualifikasi itu akan diimbangi juga dengan peningkatnya profesionalitas. Nah, dan yang keempat ini nih Pak Rabiuddin, Bapak Ibu sekalian, itu untuk meningkatkan karir, produktivitas, dan kesejahteraan yang berwawasan ke masa depan. Jadi kita harus melakukan riset terus-menerus. Sepanjang kita menjadi tendik, kita terus melakukan riset. Bagaimana pembelajaran kita yang kita lakukan itu baik atau tidak baik, efektif atau belum efektif. Nah, itulah urgensinya. Lalu masalahnya sekarang apa? Nah, faktanya Bapak Ibu sekalian, masalah tendik dalam melakukan riset itu apa? Yang pertama, saya mendengar dan saya melihat serta berkonsultasi dan mendapatkan informasi dari teman-teman guru, ketika dia menyusun instrumen, membutuhkan waktu yang lama, gitu ya, instrumennya harus divalidasi dan sebagainya. Itu salah satu kendala. Yang kedua adalah pada penelitian yang kita kenal dengan penelitian tindakan kelas atau lesson study, itu observer itu wajib ada. Ya. Padahal kita terbatas sumber daya manusia yang mampu mengobservasi itu. Ya, sekarang misalnya guru fisika yang agak senior diobserver oleh guru yang masih junior. Kira-kira valid apa enggak?
kan kurang ya ke ininya ya, ke hasilnya. Jadi membutuhkan observer dalam pelaksanaan riset itu salah satu kesulitan. Yang berikutnya adalah membutuhkan data yang otentik dan objektif untuk menghindari subjektivitas. Nah, jadi masalah yang penting juga adalah data yang diperoleh itu seringkali masih bersifat subjektif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan data dan analisis yang kurang otentik. Itu mendapatkan data dari hasil ya, jadi hasil aktivitas yang dilakukan melalui penelitian tindak yang lain itu adalah mendapatkan data dan analisis yang kurang otentik. Jadi ketika kita menguji langkah pembelajaran misalnya, satu langkah pembelajaran ya Pak Rabudin, misalnya langkah pembelajaran mengamati, peserta didik disuruh mengamati, tetapi diujinya, dievaluasinya di akhir. Nah, maka tentu saja kualitas atau keberhasilan dari aktivitas mengamati itu tidak bisa lagi dievaluasi pada saatnya. Ya. Nah, oleh sebab itu membutuhkan pengolahan data, ya, data yang otentik, dan berikutnya adalah membutuhkan pengolahan data dan analisis data yang tidak sederhana, ya, kalau menggunakan langkah-langkah penelitian yang sudah kita kenal seperti biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, kita ingin membangun PKB guru, ya, program atau pengembangan keprofesian berkelanjutan dari guru, kepala sekolah atau kepala madrasah dan pengawas. Jadi dengan IRTLT SAS. Apa itu IRTLT SAS itu? Jadi ini singkatan, ya, Exploratory Action Research. Ini nomenklaturnya ada, buku babonnya juga ada ya, para Wiyudin. Based on teaching and learning trajectory. Ya, ini TLT with student activity sheet atau SAS, disingkat dari IRTLT SAS. Nah, ini penelitian ya dengan pendekatan tindakan yang bertahap. Jadi ini extend research, tindakan yang bertahap, di mana guru didorong pertama-tama untuk terlibat dalam eksplorasi yang berbasis masalah ya yang timbul di kelas mereka dengan tidak mengganggu program pengajaran mereka. Nah, kemudian di sini ada guru langsung terjun ke dalam tindakan dan mencoba mengukur perubahan di setiap langkah pembelajarannya. Jadi kalau misalnya guru menggunakan model PBL ya, ada 5 tahapan, maka tentu saja guru harus mengukur perubahan atau perkembangan atau tahapan-tahapan dari 5 tahapan atau 5 langkah pembelajaran tersebut. Ya, kemudian guru menyelesaikan masalah yang muncul dengan menerapkan dan mengevaluasi tindakan baru. Ya, yang didasarkan pada temuan dari fase atau pertemuan sebelumnya. Ya, di mana eksplorasi pertama untuk dilanjutkan pada fase atau pertemuan berikutnya. Nah, ini gambaran singkat dari IRTLT SAS ya. Nah, di sini ada gambaran ya, ini siklusnya. Mulai dari rencana, yaitu menyusun rencana pembelajaran, dalam hal ini skenario pembelajaran, ya, sesuai dengan sintaknya. Kemudian baru melakukan TLT, yaitu Teaching and Learning Trajectory, ya, dengan menggunakan Student Activity Sheet. Kemudian dari tahapan ini baru dilakukan refleksi, yaitu melakukan refleksi terhadap hasil kinerja dari peserta didik, yaitu melalui SAS. Ya. Kemudian lakukan plan berikutnya lagi, sesuai dengan sintak yang sama. Ya. Kemudian TLT lagi, SAS lagi, refleksi lagi, terus begitu. Nah, ini modifikasi diadaptasi dari Exploratory Action Research-nya Richard Smith. Ya, Richard Smith. Di sini ada Smith R ya. Smith tahun 2015, kemudian dia menyusun buku ya bersama temannya yaitu tahun 2018. Jadi ini betul-betul update ya. Ini betul-betul penelitian update
untuk mencari solusi bagaimana guru melakukan riset tetapi tidak mengganggu aktivitas ngajar sehari-hari. Jadi berjalan sedemikian rupa sehingga penelitian ini menempel pada aktivitas pembelajaran. Oke, mungkin sampai di situ dulu Pak Rabiuddin, biar nanti nggak monoton saya. Jadi silakan memberi komentar atau yang lainnya. Saya serahkan kepada teman-teman. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Prof ya atas penjelasan tadi tentang sekilas tentang TLT dengan SAS tadi ya, dengan siklusnya dari diawali dengan perencanaan, kemudian tindakan TLT, kemudian menggunakan SAS, berakhir refleksi, berlanjut kepada sintaks berikutnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penjelasan tadi, disilakan supaya diskusinya kita bisa banyak arah. Ya. Ada 27 peserta selain saya dengan Pak Prof di sini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin diskusikan disilakan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sebagai guru di madrasah atau di sekolah, Bapak Ibu bisa merencanakan penelitian tersendiri kata Pak Prof tadi ya, tanpa harus mengganggu kegiatan belajar di kelas. Itu Prof ya? Betul Pak. Ya, betul. Jadi kegiatan penelitian itu untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nanti produk dari proses penelitian ini misalnya akan dipublis di artikel atau di jurnal tertentu, disilakan Bapak Ibu, karena memang dalam pelaksanaan tindakan pengajaran di kelas itu bisa jadi tindakan yang kita berikan itu berhasil atau misalnya gagal. Oke, disilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin diskusi tentang ini, disilakan. Oke, Sepertinya silakan, ada, ini bebas ya. Bebas, biar ini. Dari barat, ada nggak dari barat nih? Bu Kori dari mana Bu Kori? Bu Kori nih. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, berjumpa lagi Pak Prof ya. Terima kasih. Saya tadi sedikit penasaran karena ini buat saya baru Prof ya. Selama ini yang saya tahu PTK ya. Kalau PTK itu di kelas ya Prof ya? Ya. Ya, kalau ini di luar ya? Di kelas juga. Di kelas. Juga ya? Di kelas. Perbedaannya dengan PTK apa ya dok? Oke, good. Satu dulu ya, biar nggak lupa ya. Iya. Jadi kalau di PTK izin Pak Rabiuddin, di PTK itu pelaksanaan penelitian itu diwajibkan ada observer Bu. Oh, ya. Setuju ya? Ya. Ada observer. Nah, kemudian ada pretest post-test. Oh, iya. Oke ya. Kemudian tidak ada observer, dengan adanya observer maka kinerja setiap anak itu tidak bisa terekam oleh observer. Ya, tidak bisa terekam. Kemudian observer itu hanya melihat kinerja dari aktivitas guru. Suaranya bagus, misalnya ya, jelas dan seterusnya. Kemudian di lembar observasi itu orientasinya kepada kemampuan guru secara umum. Ya, jarang sekali misalnya saja bagaimana tahapan apersepsi guru itu bisa bisa terekam secara otentik. Itu satu. Yang kedua, apakah langkah-langkah pembelajaran dari sintak yang digunakan oleh guru itu terevaluasi atau tidak? Nah, oleh observer itu tidak sampai kepada langkah ini bagaimana kualitasnya. Karena satu langkah kegiatan guru itu akan berhasil kalau menyebabkan peserta didik incas di langkah itu, menunjukkan kinerjanya di langkah itu. Misalnya contoh yang paling sederhana ya, guru menyampaikan misalnya tujuan pembelajaran. Kan biasanya begini, anak sekalian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dibacakan oleh guru. Oke, anak-anak ngerti kan? Ngerti gitu kan. Nah, kalau di sini enggak. Kalau di sini adalah
guru misalnya menunjukkan tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak begitu selesai, di close tujuan pembelajaran itu, maka dilanjutkan. Anak-anak silakan kalian tulis tujuan pembelajaran hari ini. Waktunya 1 menit. Waktunya 2 menit. Nah, dengan waktu 2 menit atau 1 menit itu, langkah pembelajaran menyampaikan ke tujuan pembelajaran itu akan terekam di student activity sheet anak. Ya, di anak terekam karena dia akan menulis. Karena strategi ini juga mengembangkan dan menguatkan literasi. Mendengarkan, menyimak, menulis dan mengungkapkan secara oral nanti. Gitu. Nah, ini sedikit perbedaan. Jadi, nah di TLT ini, di year ini itu tidak perlu ada instrumen khusus ya. Karena data itu akan diperoleh secara otentik dari peserta didik. Jawaban-jawaban peserta didik pada setiap langkah pengajar guru. Nah, akibatnya apa? Akibatnya peserta didik nanti akan sibuk, akan terkonsentrasi dengan apa yang akan disampaikan, didemonstrasikan, dipraktekkan dari guru. Karena apa? Karena setiap langkah guru selalu diikuti dengan instruksi. Gitu, Bu. Instruksi dan anak itu akan menulis. Jadi selesai kegiatan pembelajaran, kita sudah mendapatkan data utuh tentang urut-urutan mengajar guru. Urut-urutan mengajar kita. Dari peserta didik, bukan dari observer. Kalau observer kan subjektif. Kalau di peserta didik nanti akan terlihat jawaban-jawabannya seperti apa. Nah, itulah nanti yang kemudian SAS itu, Student Activity Sheet itulah yang nanti akan kita kuantitatifkan. Kita berikan rubrik. Kita beri rubrik. Ya, nomor 1 dapat berapa skornya, nomor 2 terus begitu. Sehingga itu pun akan menjadi performansi atau capaian pembelajaran dari setiap peserta didik. Itu. Nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana pengambilan datanya. Itu, Bu, ya. Nah. Terima kasih, Prof. Itu benar-benar fokusnya lebih ke proses ya. Proses pembelajarannya ya. Tapi luar biasanya lagi, Bu, apa? Meskipun kita melakukan proses, tapi kita memperoleh capaian pembelajaran peserta didik secara otentik. Seluruh aspek ya, seluruh aspek. Jadi kalau misalnya di urutan RPP itu ada aktivitas sikap, ada aktivitas psikomotor, itu nanti akan terekam seluruhnya pada setiap peserta didik. Nah, jadi ini sifatnya komprehensif. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Sangat jelas perbedaannya ya, Prof, ya. Makasih banget. Oh ya, Prof, satu lagi boleh? Boleh. Izin. Satu lagi boleh nggak? Ini kalau strategi ini bisa juga digunakan untuk pendampingan di semacam luar kelas yang, Prof, ya, ekstrakurikuler misalnya. Contoh sekarang ini mungkin lagi persiapan ke Evan Myers ya, riset anak-anak sekolah. Bisa juga mungkin ya, Prof, ya. Oke. Bisa ya, kebetulan saya mendampingi MAN 1, MAN 11, MAN 14, MAN 16 Jakarta. Ya, mendampingi untuk MyRes dan terutama MyRes ya, berbasis pada potensi masing-masing ya, potensi masing-masing. Jadi contoh misalnya di MAN 16 itu MAN Adiwiyata. Nah, penelitian mereka untuk MyRes itu berbasis pada potensi adiwiyata di madrasah, gitu ya. Nah, kita dampingi mereka menyusun proposal dan seterusnya, nah, gitu ya. Oke, itu bisa Bu, bisa. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan Profesor juga mau mendampingi kami. Ya. Terima kasih saya. Ya, insya Allah nggak dilanjut lagi Pak Robiodin. Terima kasih. Ya, siap. Ya, terima kasih Bu Nori ya, dari mana Bu tadi? Hah? Ibu dari mana Bu? Saya dari madrasah, Pak. Dari Purwakarta. Purwakarta. Oh iya. Oke, insya Allah nanti. Iya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah kalau misalnya nanti akan ada luarannya Pak Prof ya pada proses pendampingan, insya Allah nanti kita bisa sama-sama kita bisa diskusi lebih lanjut terkait ini dalam rangka apa namanya ya
peningkatan atau pengembangan inovasi pembelajaran di kelas bagi sekolah dan madrasah. Bapak Ibu ada lagi yang ingin diskusikan Bapak Ibu, silakan disampaikan. Silakan di raise hand atau mungkin langsung mic-nya untuk disampaikan hal yang ingin didiskusikan. Oke, kita izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Oke, disilakan dengan Ibu siapa nih? Saya Roprop, Pak. Oh ya, coba ya Satu silakan. mahasiswa dari Profesor. Mungkin Oh, izin bertanya, mahasiswanya Pak. Pak Prof. Ya, silakan ya. Ini mahasiswa yang sangat kreatif, Pak Tarjudin. Oh, begitu ya. Jadi selalu mendapatkan kejuaraan-kejuaraan di karya ilmiah mahasiswa. Ya, ini luar Masya biasa. Allah. Oke, disilahkan. Begini, Prof. Kan sebelum kita melakukan penelitian, terutama untuk tindakan kelas gitu ya. Nah, itu tuh sebelum kita menyusun instrumen dan yang lain sebagainya, apakah kita juga perlu gitu untuk melakukan semacam identifikasi dan perumusan masalah gitu. Soalnya kan kita belum, ibaratnya tuh belum tahu gitu kondisi dari siswanya. Nah, itu bagaimana gitu kita menentukan identifikasi dan perumusan masalah untuk dengan metode yang ini gitu. Dengan dengan nanti gitu cara kita melakukan proses desain untuk PTK-nya itu seperti apa gitu. Mungkin seperti itu sih, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kalau saya tidak salah menyimak ya, pertanyaannya tentang bagaimana dengan rumusan masalah dalam penelitian tindakan, Prof. Kemudian nanti kaitannya dengan desain penelitiannya gimana? Oke, silakan Prof. Bisa memberikan. Oke, terima kasih ya, Saudara Rob. Nah, salah satu kendala dari teman-teman guru di lapangan itu adalah bagaimana mengidentifikasi masalah. Betul ya, dalam satu riset itu memang diawali dengan masalah, ya. Tetapi ada satu hal ya yang seringkali terlupakan. Ketika guru mau mencoba mengajar, itu pasti dia akan memilih salah satu metode ya. Jadi salah satu metode atau satu model pembelajaran. Nah, mengapa dia memilih metode atau model pembelajaran tersebut? Saya suka aja itu. Ya, saya suka aja gitu, biasanya begitu kan? Nah, tetapi begitu ditanya, apakah Bapak Ibu dengan metode dan model pembelajaran itu sudah betul-betul menguasai atau expert di bidang itu, di bidang pelaksanaan metode itu? Kebanyakan guru tidak menyatakan ya. Itu karena saran dari KD, bahwa di KD itu disarankan untuk menggunakan metode 5M misalnya. Tapi kepakaran teman kita di dalam melaksanakan 5M itu belum teruji. Ya, belum teruji. Belum ada datanya bahwa dia itu pakar atau tidak pakar dalam melaksanakan suatu metode. Nah, dari dua hal ini, yang pertama, bahwa riset itu harus diawali dengan suatu problem. Di sisi lain, untuk mencari problem, mengidentifikasi, itu teman-teman guru itu sulit. Ya, ada juga identifikasi itu berdasarkan instrumen yang dibuat dulu. Saya akan mengecek apa sih masalah yang dihadapi oleh kelas saya ini. Ternyata itu dicek, setelah dicek, maka tidak muncul sebenarnya solusi yang tepat. Nah, yang berlaku atau yang dijadikan dasar dalam penelitian exploratory action research ini, yaitu pertama, guru mengasumsikan bahwa dia akan mencoba satu model atau satu metode pembelajaran. Dengan asumsi bahwa dia tidak tahu bahwa metode pembelajaran ini apakah sudah efektif atau belum. Ya kan gitu. Jadi asumsi pertama adalah bukan mengidentifikasi masalah apa saja yang paling utama terjadi di kelas, tetapi kita akan mencobakan apakah model pembelajaran yang dibuat atau disusun oleh guru atau yang dipilih oleh guru itu efektif atau belum efektif. Ketidakefektifannya pada langkah keberapa? Pada sintak yang mana? Nah di situ.
Nah, oleh sebab itu, maka penelitian ini diawali dengan asumsi saya akan mencobakan satu model pembelajaran dengan sintak 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sintak itu dilaksanakan, nanti berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dengan sintak yang ada akan ketahuan langkah mana yang sebenarnya tidak efektif. Ya, nah nanti akan kita coba tunjukkan ini seperti ini, saudara Prof ya. Jadi apakah sudah kelihatan, Pak? Nah, ini coba ya. Jadi penelitian ini ya diawali dengan hal yang pertama ini, bahwa perbaikan proses pembelajaran itu akan bisa dilakukan ya, dengan perbaikan efektivitas keterlaksanaan langkah pembelajaran, yaitu sintak pembelajaran itu. Jadi proses pembelajaran itu akan bisa diperbaiki kalau kita memperbaiki efektivitas. Nah, sehingga informasi efektivitas keterlaksanaan pembelajaran model itu penting. Kemudian capaian pembelajaran peserta didik juga penting. Nah, saya lewat saja, kita akan mulai dari sini. Nah, di sini bahwa guru membuat rencana pembelajaran ini, ya, saudara Prof, ini dengan sintak tertentu. Ya, ketika dia melaksanakan pembelajaran, maka kemungkinan ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, ada kelompok peserta didik yang memang di bawah standar yang direncanakan oleh guru, ada yang melebihi. Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian saya lanjutkan begini. Nah, ini dia. Jadi kita ya guru akan melakukan riset tentang urut-urutan mengajarnya. Nah, dari urut-urutan mengajar inilah nanti dilakukan dalam beberapa pertemuan ya. Maka pada setiap pertemuan, misalnya katakanlah 4 pertemuan, maka keempat pertemuan itu harus memiliki sintak yang sama. Jadi dengan menggunakan sintak yang sama. Sehingga nanti dalam pertemuan 1 akan ketahuan mana sintak yang belum sempurna. Ya, ini misalnya saja ini urutan sintaknya ya, urutan sintak. Kemudian nanti saya akan langsung saja ke sini. Nah, jadi pembelajaran pertemuan pertama itu akan kelihatan di sana mana yang lemahnya, ya, mana yang lemah dari pembelajaran yang pertama di sini, ya. Nah, di sini ada fase-fase pembelajaran. Di sini akan kelihatan fase mana yang skornya terendah dari peserta didik yang kita identifikasi, ya. Kemudian nanti disinilah nanti kita akan melakukan perbaikan di pertemuan kedua dan seterusnya. Nah, semua data ini akan memberikan informasi ya tentang profil capaian pembelajaran, kemudian efektivitas keterlaksanaan pembelajaran, kemudian bagaimana perubahan capaian pembelajaran, dan juga deskripsi hasil triangulasi. Nah, sementara itu dulu ya, saudara Prof. Jadi penelitian ini diawali dengan keinginan untuk memastikan apakah sintak pembelajaran ini sudah efektif atau tingkat efektivitas seperti apa, begitu. Ya, jadi bukan dari mengidentifikasi dulu permasalahan, tapi justru ingin mencoba model pembelajaran sintaknya apa sudah dilakukan secara efektif atau tidak efektif, dan bagaimana cara memperbaikinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, itu bedanya sedikit ya, saudara Prof ya. Kembalikan pada Pak Rabiuddin. Oke, terima kasih Prof. Tadi dijelaskan ya tentang bagaimana letak rumusan masalah dalam penelitian eksploratori ini. Bapak Ibu masih ada yang ingin tanyakan? Bapak Ibu disilakan.
Silakan di raise hand atau langsung di unmute mic-nya. Oke, dari Ibu Kurniasi, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Oke, sepertinya nggak ada. Mungkin Prof bisa dilanjut, Prof. Oke, baik. Saya kira bagian terakhir ini saya akan coba. Aduh, maaf ini. Halo? Ya, halo Prof. Terdengar jelas, Ya, Prof. terdengar. Maaf ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada akhirnya kita memang dituntut untuk melakukan analisis, ya, analisis yang sederhana sebenarnya, ya, yang sederhana dari temuan-temuan setiap pembelajaran, setiap proses pembelajaran. Jadi pada pertemuan pertama kita tahu kan bahwa pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya itu didesain sintaksnya sama, Pak Rabiuddin. Sintaksnya sama karena kita ingin mengecek pada tahapan mana ini sebenarnya yang bermasalah. Begitu. Ya. Jadi syaratnya bahwa kita memang ingin menguji satu model atau satu metode pembelajaran yang kita pakai. Sehingga kita diharapkan kita itu expert di metode atau model pembelajaran tersebut, ya, untuk mata pelajaran kita dan untuk sekolah atau madrasah kita. Jadi ini berlakunya adalah studi kasus, bukan untuk digeneralisasi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan perbaikan kualitas proses pembelajaran dari guru, ya. Nah, jadi dari hasil itu kita akan memperoleh beberapa keuntungan, ya, ya. Yang ini pertama adalah kita bisa menganalisis 3 pertemuan itu, kemudian dari 3 pertemuan itu kita bisa memberikan kesempatan kepada kepala madrasah atau kepada sekolah atau wakamat bidang kurikulum atau wakasik bidang kurikulum untuk melakukan supervisi kepada kita di setiap di setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu akan memberikan informasi tentang pada tahapan mana, ya, model pembelajaran yang kita pilih itu masih lemah. Nah, kelemahan inilah yang menjadi bahan untuk wakamat bidang kurikulum atau wakasik bidang kurikulum memberikan supervisi kepada kita untuk diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Ya, terus seperti itu sehingga akan memberikan perbaikan, ya, pada setiap pertemuan. Nah, ini salah satu contohnya. Salah satu penyajian dari analisis data. Jadi kita mendapatkan informasi tentang bagaimana capaian pembelajaran peserta didik, ya, pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, ya, antara misalnya laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi tentang profil efektivitas keterlaksanaan pembelajaran. Misalnya pada fase 1 berapa rata-ratanya, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Ya, untuk 3 pertemuan. Kita juga bisa membandingkan, ya, bagaimanakah penyajian data, ya, setiap pertemuan antara data tentang capaian pembelajaran peserta didik dengan keterlaksanaan pembelajarannya untuk setiap pertemuan. Kalau di sini ada 3 pertemuan. Nah, analisis atau penyajian data ini itu jauh lebih bermakna dibanding dengan hanya sekedar PTK yang memperlihatkan ada peningkatan atau tidak ada peningkatan. Tidak tahu informasi tentang pada tahap mana sebenarnya yang harus diperbaiki untuk model pembelajaran tertentu. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya jauh lebih otentik dan objektif. Karena sumber data yang diperoleh bukan dari observer, tetapi betul-betul atau dari pretest post-test yang sifatnya mungkin pengetahuan, tetapi ini betul-betul dari kinerja peserta didik melalui student activity sheet. Ya, berdasarkan student activity sheet. Nah, sehingga inilah yang menjadikan data-data ini, Pak Rabiuddin, dijadikan base data untuk penyusunan artikel jurnal.
Nah, ya jadi luarannya bukan laporan penelitian tindakan kelas, tapi artikel jurnal. Jadi nanti di sini ada artikel, ada tahapan-tahapan untuk bisa sampai pemenuhan PKB, ya. Di mana kumnya adalah 2, Pak. Kumnya 2 ya. Jadi mulai dari praktek pembelajaran, kemudian pengolahan data, barulah nanti pemilihan artikel jurnal, kemudian baru pendampingan sampai kepada publikasi. Ya, publikasi. Nah, nanti teman-teman guru bisa memilih jurnal yang gratis ya, yaitu ber-ISSN OJS ya. Atau boleh juga Sinta 6, Sinta 5 atau Sinta 4. Ya, yang lebih ringan ya, selektivitas daripada naskah artikel jurnalnya. Nah, jadi tahapan pertama ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berkenan bergabung dengan Pak Rabiuddin ya dalam kelompok apa Pak Rabiuddin? Kolaborasi peneliti pendidikan sains. Peneliti ya. Baik pemula maupun tidak pemula. Nah, jadi atau pemula aja, kita semua anggap kita pemula aja ya. Pemula. Jadi tahap pertama ini 1 kali daring, nanti tahap kedua daring juga, tahap ketiga daring juga, tahap keempat daring, tahap kelima daring, dan tahap keenam jika Pak Rabiuddin mengundang saya ke Sorong, siap untuk datang ke Sorong. Nah, gitu. Tapi paling tidak daring aja lah, biar near fulus ya. Nah, gitu ya. Ya, jadi ringan-ringan aja. Jadi saya akan secara sukarela membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi guru yang berkenan, gitu ya. Memang pada awalnya mungkin Pak Rabiuddin terkesan sulit, tapi ini betul-betul strategi yang betul-betul menyederhanakan. Karena tidak usah ada instrumen nih Pak Rabiuddin. Instrumennya adalah skenario pembelajaran pada RPP. Nah, kalau guru punya RPP enggak? Pasti punya, ya. Kalau tidak punya RPP, ya tidak bisa mengajar, ya. Jadi itu tidak ada instrumen khusus, Bapak Ibu sekalian. Jadi instrumennya adalah skenario pembelajaran yang ada di RPP. Ya. Jadi tanggal 27 itu sekolah mau ngadain. Silakan dilanjut, Prof. Oke, jadi kabar baiknya ini adalah pemenuhan PKB guru. Nah, PKB guru ini dijadikan juga PKB kepala sekolah, madrasah, dan pengawas. Jadi di kepala madrasah misalnya, di madrasahnya ada 3 orang guru yang melakukan PKB guru. Nah, maka data yang diperoleh oleh guru ini menjadi base data atau meta analisis hasil PKB guru untuk PKB kepala madrasah. Ya, inilah kontribusi Bapak Ibu sekalian kalau guru sekolah atau guru madrasah memberikan kontribusi bantuan kepada kepalanya untuk melakukan penelitian juga dan juga publikasi. Gitu ya. Nah, ini manfaatnya bagi kepala madrasah ya. Nah, gitu. Nah, ini saya kira bagian terakhir nih Pak Rabiuddin. Singkat saja ini. Singkat saja ya. Saya serahkan kembali ke Pak Rabiuddin. Oke, terima kasih Pak Prof ya atas beberapa penyampaian yang disampaikan tadi, juga atas kontribusi diskusi ya dari para peserta sekalian. Ada hal yang ingin didiskusikan Bapak Ibu, silakan disampaikan sebelum mungkin sesi ini kita akhiri. Insya Allah kita akan tetap lanjutkan pada sesi berikutnya kalau Pak Prof masih berkenan. Siap, siap. Ada pertanyaan Budi, silakan Ibu Jasmi Roza. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rabiuddin, Prof, Bapak Ibu semua. Izin bertanya nih Prof, penjelasan yang luar biasa mencerahkan perbedaan dengan PTK yang selama ini. Biasa kita sebelum penelitian selalu melihat penyakitnya apa dan apa obatnya dan selalu diarahkan ke hasilnya ke siswa, apakah hasil belajar dan seterusnya. Nah, kalau di sini berarti lebih ke model pembelajarannya ya Prof ya. Kemudian tadi yang ditanyakan minimalnya berapa kali pertemuan Prof? Apakah 3
atau boleh nggak kurang dari 3 untuk melihat keefektifan model yang kita terapkan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, semisal ini kita ngajar paralel ada 4 kelas. Nah, ini yang akan kita amati khusus 1 kelas saja atau bagaimana ya, Prof? Dengan model yang sama. Mungkin itu saja, Pak Rapiudin dan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, tadi pertanyaannya Ya. kayaknya fokus di sana ya, bahwa pertama adalah konfirmasi tentang jumlah pertemuan yang layaknya digunakan untuk bisa melihat efektivitas metode ini. Kemudian berikutnya tadi tentang bagaimana kasusnya jika berlaku pada kelas paralel. Ya. Mungkin disilakan. Yang pertama adalah kita perlu memilih pertemuan itu berdasarkan KD ya, ketuntasan KD. Nah, dalam KD biasanya satu materi tertentu, satu kelompok materi itu bisa diselesaikan dalam 3 atau 4 pertemuan. Kan? Misalnya katakanlah 4 pertemuan. Nah, karena kita ingin expert di dalam pelaksanaan suatu metode atau mode pembelajaran, maka pertama kita harus mendesain dulu ke-4 pertemuan itu dengan menggunakan model atau metode yang sama, dengan jumlah sintak yang sama. Nah, model pembelajaran kan berarti sintaknya sama ya. Jadi pastikan dari ke-4 pertemuan itu adalah sintaknya sama. Kalau misalnya urut-urutan mengajar juga sama, itu juga lebih bagus. Jadi kalau di pertemuan pertama itu ada 10 langkah misalnya ya. Maka di pertemuan kedua 10 langkah, pertemuan ketiga 10 langkah, pertemuan keempat 10 langkah juga. Nah, 10 langkah itu harus menggambarkan sintak dari model pembelajaran yang kita gunakan. Ya, sehingga nanti kan kita ketahuan pada langkah keberapakah kita sebenarnya lemah. Misalnya langkah ke-5. Nah, maka pada pertemuan berikutnya kita harus memperbaiki langkah itu. Bukan materi, kalau materi kan terus berlanjut ya Bu ya. Kalau materi terus berlanjut, tapi langkah pembelajarannya, warna dan corak kegiatan mengajarnya itu sama. Nah, jadi kelayakan jumlah pertemuan itu saya kira 3 sampai 4 pertemuan. Ya, mengapa 3 pertemuan? Karena pertemuan pertama akan ketahuan langkah keberapa yang masih lemah, diperbaiki pada pertemuan kedua, ya, kemudian diperbaiki pada pertemuan ke-3. Ya, tentu kita akan beberapa tempat di beberapa provinsi itu ternyata di pertemuan pertama udah ketahuan langkah ke-5 dan langkah ke-7 misalnya. Nah, pertemuan kedua perbaiki itu ternyata langkah ke-8, langkah ke-9 yang kurang, perbaiki lagi terus. Sehingga kita punya pengalaman bagaimana kita menciptakan langkah pembelajaran itu, memfasilitasi pembelajaran kepada peserta itu dengan semaksimal mungkin. Gitu ya. Jadi saya sarankan 3 sampai 4 pertemuan dengan konversi sama dengan PTK itu minimal 2 siklus di mana masing-masing siklus ada 2 pertemuan. Itu ya. Kemudian karena kita mau mencobakan ya keefektivitasan model pembelajaran yang kita pilih, maka cukup penelitian ini 1 kelas saja. Jadi data yang kita olah 1 kelas saja. Tidak usah banyak lah. Kalau banyak nanti kita repot. Nanti nggak mau lagi meneliti guru karena kerepotan. Harus seluruh kelas paralel ya. Cukup 1 aja. Ya, cukup 1 kelas di mana dipilih kelas yang menurut Bapak Ibu sekalian layak ya, artinya yang tengah-tengah lah ya, yang tengah-tengah, kemudian yang tingkat kehadirannya juga bisa lebih dipastikan ya. Gitu. Seperti itu Bapak sekalian. Saya kembalikan ke Pak Rabiudin. Oke, terima kasih pertanyaannya Prof dari Ibu Jasmine Rosa tadi. Disilakan Bapak Ibu 1 pertanyaan lagi nih. 1 pertanyaan lagi kalau misalnya masih ada. Karena di Sorong sudah mau maghrib ya? Di Sorong mendekati sudah jam 5.30 nih, 17.30. Oh iya. Ya. Udah tergambar ya di sana sejuk ya Sorong.
Disilakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan supaya kita tuntaskan pada sesi pertama ini. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Prof. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di chat Zoom kami sudah menyampaikan daftar hadir. Jika misalnya Bapak Ibu ingin mengisi, silahkan. Setidaknya akan menjadi data kami bahwa jika misalnya nanti dalam beberapa program pendampingan nanti kemudian ada sesi berikutnya, kami akan sampaikan melalui chat WhatsApp yang masuk dari isian daftar hadir ini. Kemudian Bapak Ibu, bahwa ini terselenggara dengan niatan bahwa kita ingin berkolaborasi dalam penelitian pendidikan sains di sekolah, misalnya karena misalnya Bapak Ibu yang mengajar di SD atau MI, di sana ada pembelajaran sainsnya, kemudian berikutnya atau di jenjang pendidikan lain juga ada, itu insya Allah kita terbuka untuk proses diskusi tentang pelaksanaan penelitian di beberapa jenjang sekolah itu. Oke Bapak Ibu, jika misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita tutup, kita minta closing statement dari Pak Prof ya. Boleh Prof ya? Oke, terima kasih Pak Nabiuddin. Silakan Prof ya. Izin untuk semua, rangkaian exploratory action research ya, based on teaching and learning trajectory with student activities ini, saudara sekalian, itu adalah perkembangan dari AABTL with SAS. Ya, AABTL itu adalah authentic assessment based on teaching and learning trajectory with student activities yang sudah di-HKI-kan, ya, AABTL with SAS. Nah, untuk yang ini tentu saja ini betul-betul akan memudahkan guru untuk melakukan riset. Satu itu. Yang kedua, Pak Rabiuddin dan saya konsisten akan membantu ya Pak Rabiuddin ya, akan membantu ya Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan penelitian. Ya, jadi bagaimana menganalisis dan sebagainya itu kami akan dampingi. Ya, analisisnya juga tidak terlalu sulit dan kami sudah membuktikan bahwa beberapa artikel hasil ABTLT ini sudah publikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan sesuatu itu tentu perlu ada effort ya, ada perjuangan yang keras dari Bapak Ibu sekalian, dari kita semua. Nah, oleh sebab itu maka sebenarnya adalah komitmen kita bersama untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Hasil publikasi Bapak Ibu sekalian itu pasti akan meningkatkan performansi kelembagaan masing-masing, baik di sekolah maupun juga di madrasah. Morarep nanti akan dihiasi dengan nama-nama guru, bukan dosen seperti para Rabiuddin ya, tapi oleh guru-guru, nama guru-guru yang banyak nanti menghiasi di Morarep ya Pak Rabiuddin ya. Ya betul. Nah Pak Rabiuddin akan di depan membantu Bapak Ibu sekalian ya, meskipun beliau di ujung timur ya, di Sorong, tapi pastikan bahwa beliau dekat dengan Bapak Ibu sekalian ya melalui media ini, begitu ya. Dan terus terang saja terima kasih kepada Pak Rabiuddin dan kawan-kawan yang hadir di sini. Nanti akan bergabung ratusan orang di grup-grup lain bersama nanti Pak Rabiuddin ya, dengan keberhasilan mereka masing-masing. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof ya. Untuk sesi pertama nanti kita agendakan sesi kedua. Bapak Ibu yang ingin mengupdate atau mungkin bisa pertemuan kita pada kesempatan ini bisa ada tidak lanjutnya, setidaknya tidak berhenti sampai di sini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk terlibat dalam penelitian di bidang pendidikan sains. Nanti sepertinya dalam info yang disampaikan itu ada QR code yang kami bagikan. Di situ ada link grup WhatsApp. Kita akan diskusi di grup WhatsApp yang telah kami buat Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Prof atas kesempatannya pada sore hari ini sehingga kita bisa diskusi lebih lama ya, dari jam 16.30 ke 17.31 jam sepertinya Prof. Oke, demikian jika seandainya tidak ada lagi pertanyaan dan tidak ada hal yang didiskusikan lagi, kami sebagai moderator pada diskusi kali ini
mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini masih banyak nih pesertanya. Yang dari kampus, ada yang dari kampus, mungkin dosen begitu? Ada beberapa nih Pak Rabiuddin nampaknya. Oh, begitu ya. Tuh, dari Riau juga tadi. Dari Riau. Ya, ada dari Riau. Mungkin nanti di Riau ada satu sesi lagi nih, Pak, karena banyak sekali di sana katanya yang mau gabung. Oh, nanti, begitu ya. Saya mohon Pak Rabiuddin juga nanti bisa bergabung ya. Insya Allah bisa ya. Best practice-nya nanti untuk teman-teman di Riau, UIN Riau, dan siap. Teman-teman guru madrasah dan sekolah di Riau, Pak ini. Oke, siap, Prof. Berangkat ke Indonesia Barat lah. Pak Rabiuddin, apa masih eksis di AKMI? Masih AKMI ya? Sudah selesai kegiatannya, Prof, kayaknya. Oh iya. Ya, berarti nanti lanjut nanti di tengah atau akhir tahun ini ya. Ya, insya Allah ketika terpilih lagi. Ini juga Pak Rabiuddin sebagai jawaban dari program tindak lanjut, Pak. Karena tindak lanjut AKMI itu sebetulnya kan memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Iya, ya betul. Karena kan dia menindaklanjuti hasil asesmen, Prof ya. Ya. Jadi otomatis harus diperbaiki itu langkah-langkah pembelajarannya. Bagaimana langkah pembelajaran itu bisa memfasilitasi keterampilan berpikir tertentu. Ya benar. Nah, jadi misalnya ya keterampilan tertentu, misalnya pada model pembelajaran problem based learning, ya problem based learning kita cobakan gitu dengan langkah-langkah kegiatan yang menyisipkan keterampilan berpikir di situ. Ya, betul. Nah, itulah sebenarnya nanti yang menjadi jawaban.